Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di acara sekolah minggu kita di pagi hari ini. Lose Yasmin percaya bahwa kalian semua bersuka cita, telah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada pagi hari ini kita semua boleh beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, Lose percaya bahwa ucapan syukur sangat banyak kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun di pagi hari, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Bahkan Tuhan memberikan kita nafas yang baru untuk kita menghirup udara pagi yang Tuhan siapkan buat kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan, keluarga kita, kehidupan kepada kita, bahkan kesempatan untuk beribadah Tuhan anugerahkan buat kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memujikan satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Benar ya Tuhan, kami tak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjagai kehidupan kami, karena Tuhan telah memberikan anugerah dalam hidup kami, karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kami, dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan atas hidup kami. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas seluruh kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, sungguh-sungguh boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, pujian ini juga bukanlah pujian yang melemahkan iman kita, tetapi kita percaya bahwa selalu kehidupan kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu melingkupi kita, mungkin di saat kita mengalami pergumulan. Mungkin kita mengalami masalah hidup. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi sakit penyakit. Ketika kita menghadapi, saya sudah malas sekolah, belajar.
Ingatlah anak-anak bahwa Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita, memberikan kita pengharapan, kita mau nyanyikan satu pujian ini. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali mendapat kesempatan untuk mendengarkan cerita daripada firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti cerita ini dan kami boleh dapat memahami, bahkan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh, mengenal Engkau, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dan bagian firman Tuhan ini akan menuntun kita, mengingatkan kita siapa Tuhan yang kita sembah. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Lause percaya bahwa kalau teman-teman ada sampai hari ini, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai. Ada satu bagian cerita di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana umat Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Anak-anak tentu tahu cerita daripada bangsa Israel. Bangsa yang dituntun dari Mesir menuju ke Kanaan. Di mana mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Musa, mereka melakukan perjalanan dari Mesir hingga ke tanah Kanaan dengan banyak hal yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan. Mau menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa kepada bangsanya. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ingat sekali bagaimana mereka dituntun. Bagaimana kisah yang luar biasa ketika laut yang mereka seberangi terbelah dua. Sehingga mereka dapat melaluinya dengan baik. Itu adalah bukti penyertaan dan kuasa Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana bangsa Israel menuju
sampai kepada tanah perjanjian itu, mereka mendapat hal-hal yang luar biasa di bawah kepemimpinan Musa, yang walaupun akhirnya Musa tidak bisa memasuki tanah Kanaan karena usianya yang sudah cukup tua waktu itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena Tuhan telah memilih seorang pemimpin baru untuk memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian. Siapakah dia? Adik-adik tentu tahu nama daripada Yosua. Yosua adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tentunya di bawah kepemimpinan Yosua juga, adik-adik mungkin pernah dengar bagaimana Tuhan berperkara dengan bangsa ini. Banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan. Ingat pertama kali mereka memasuki tanah Kanaan, ketika Tuhan menolong mereka merobohkan tembok Yeriko. Ada hal penting yang adik-adik perlu ketahui. Bagaimana bangsa ini boleh berhasil di bawah kepemimpinan Yosua. Sebenarnya di balik ke bawah kepemimpinan Yosua ada kuasa yang luar biasa yang menyertai mereka. Itu adalah kuasa Tuhan. Adik-adik, sebelum mereka masuk dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, mereka diberikan suatu wejangan atau suatu nasihat atau peringatan khususnya kepada Yosua yang saat itu memimpin. Adik-adik dapat membuka di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Ada kata, dikatakan firman Tuhan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Firman Tuhan inilah yang menjadi suatu peringatan bagi Yosua untuk dapat memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Apa perintah Tuhan di bagian ini? Perintah Tuhan yaitu supaya mereka atau umat Tuhan menjadi kuat dan teguh hati percaya kepada Tuhan. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua, mereka mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai umatnya, menyertai anak-anaknya kemanapun mereka pergi. Ini adalah hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan tentunya. Bahkan kalau adik-adik membaca di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan supaya mereka jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kunci inilah yang membawa mereka boleh berhasil tahap demi tahap karena mereka boleh mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Seperti yang adik-adik lakukan saat ini. Adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan perbuat bagi umatnya. Untuk kita percayai itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan, mereka mempunyai banyak masalah, tantangan tentunya. Tantangan-tantangan itu berasal daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan para umatnya, sehingga kita melihat tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diingatkan suatu kisah yang luar biasa. Bukan hanya ketika mereka keluar dari Mesir, Allah menolong mereka menyeberangi air. Tetapi ketika mereka di dalam tanah perjanjian, memasuki tanah perjanjian, mereka ditolong Tuhan juga untuk menyeberangi sungai Yordan. Yang saat itu menjadi satu tempat atau batasan untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan menolong mereka.
Bahkan ada satu kisah yang menarik yang akan kita baca kalau kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Di situ menceritakan kisah bagaimana bangsa Israel ditolong Tuhan untuk mengalahkan bangsa-bangsa atau raja-raja yang mau melawan mereka di tanah Gibeon, di mana di situ terdapat orang-orang yang luar biasa, tetapi Tuhan membuat orang-orang itu melihat siapa Tuhan yang menyertai umatnya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan mereka ketika mereka boleh menguasai tanah Kanaan, memasuki tanah Kanaan, inilah hal yang luar biasa untuk kita ingat di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama akan menyertai kita. Tuhan yang sama akan menolong kita memasuki setiap hal yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Khususnya keselamatan di dalam hidup kita. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa Israel masuk di dalam tanah Kanaan, khususnya di daerah Gibeon, waktu itu mereka menyerang para raja-raja saat malam tiba. Tetapi ketika mereka menyerang, ada hal yang luar biasa yang perlu kita ingat di bagian itu, di mana Tuhan memukul kalah raja-raja di tempat itu dengan menurunkan batu dari langit. Wah, ini hal yang luar biasa. Kita belum pernah melihat batu jatuh dari langit, tapi saat itu Tuhan menghajar raja-raja yang melawan umatnya dengan cara yang luar biasa. Bahkan ketika orang-orang yang saat itu mau melawan umat Tuhan, mau menyerang mereka, ada hal yang luar biasa. Yosua berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar matahari dan bulan tetap ada pada posisinya. Sehingga apa yang terjadi? Waktu itu semua lawan-lawannya dipukul rata oleh orang-orang Israel. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengingat bagian kisah ini. Bagaimana Tuhan menolong umatnya melawan bangsa-bangsa yang mau menyerang umatnya. Saat ini kita bukan lagi mau berperang melawan raja-raja. Kita bukan lagi mau berperang melawan manusia. Tapi ada satu lawan yang harus kita lawan dan tidak bisa kita lawan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan sebagaimana bangsa Israel mengandalkan Tuhan sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan, dan kita pun jika kita ingin mendapatkan kemenangan kita harus mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lawan kita adalah iblis. Dia selalu mencari cara untuk menyerang kehidupan kita, yang akan membuat kita menjadi susah hati, khawatir, takut. Iblis bekerja di bagian itu. Oleh sebab itu anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Lause mengajar kita untuk menghafal satu bagian firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan bagi bangsa Israel untuk mengingat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Adik-adik bisa membuka di dalam Yosua, ini menjadi ayat hafalan adik-adik. Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-9. Kita akan menghafalkan bagian firman Tuhan ini. Yosua 1 ayat 9 berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat, firman Tuhan ini dihafalkan supaya kita terus mengingat bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan hal ini kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama akan menolong kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menyertai, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Buktinya ketika Dia boleh bangkit dari kematian, sebelum Dia naik ke surga, Dia mengatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, dikatakan bahwa aku menyertai kamu. Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
janji daripada Tuhan Yesus ini harus kita pegang. Dan inilah yang akan menolong kita untuk kita terus melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Singkat tetapi kami boleh diingatkan bahwa Tuhan yang sama akan menyertai kami. Kami tidak perlu takut dan tawar hati, tetapi kami harus teguh dan kuat di dalam Tuhan. Sehingga setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Saat ini ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami. Bahkan iblis juga terus menyerang kami, kehidupan kami. Dengan cara-caranya yang licik, yang membuat kami boleh bisa sulit untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tuhan tolong dan berkati. Tuhanlah yang menyertai. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang akan menyertai kami mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan nyanyikan satu pujian lagi, bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah anak-anak, tadi Lose sampaikan kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nah sekarang tiba saatnya juga bagi kalian untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai ucapan syukur kalian bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kalian. Mari kita memberikan persembahan kita dengan cara scan QRIS di bawah ini. Dan kalian boleh memberikan persembahan serela hati kalian dan setulus hati kalian. Berikanlah tanpa jemu, berikanlah tanpa bersungut-sungut, berikanlah dengan sukarela. Silakan scan QRIS di bawah ini. Oke, anak-anak, persembahan kita sudah kita berikan dengan tulus dan acara sekolah minggu kita selesai. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri semua kegiatan ibadah kita dan kita punya harapan bahwa apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita harus ketemu lagi. Ya, langsung mengharuskan ya, mewajibkan ketemu lagi di minggu depan di acara sekolah minggu kita. Ya, di YouTube GKA Gloria Pacar, silakan anak-anak bergabung di jam 8 pagi. Lose berharap kalian semua bisa datang di online YouTube GKA Gloria Pacar. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dah.